Each of us lives dependent and bound by our individual knowledge and our awareness. All that is what we call reality. Selama ini, lo mungkin menganggap Itachi Uchiha sebagai pahlawan tragis yang berkorban demi desa. Tapi, gimana kalau gua bilang lo udah salah paham? Gimana kalau semua yang lo percaya tentang Itachi cuma separuh kebenaran? Itachi bukan sekedar pahlawan. Dia bukan juga villain. Dia adalah paradoks terbesar dalam sejarah Naruto. Lo harus nonton video ini sampai selesai biar lo nggak salah paham. Banyak orang yang menganggap Itachi sebagai pahlawan karena dia rela membantai seluruh klannya demi kedamaian desa. Tapi ada satu pertanyaan besar. Apakah itu benar-benar keputusan terbaik? Itachi bekerja di bawah perintah Danzo dan petinggi Konoha untuk membantai klannya sendiri karena mereka melihat klan Uchiha sebagai ancaman. Dengan alasan ingin mencegah perang saudara, Itachi setuju untuk membantai klannya sendiri. Tapi, gimana kalau semua ini hanya permainan politik para petinggi Konoha? Kenapa Itachi nggak mencari solusi lain? Kenapa dia percaya pada orang seperti Danzo yang jelas-jelas punya rencana licik? Sasuke, satu-satunya yang dia selamatkan, akhirnya malah tumbuh dengan kebencian terhadap Konoha. Kalau niat Itachi benar-benar demi kedamaian, kenapa dia gak jujur ke Sasuke sejak awal? Kenapa dia justru membiarkan Sasuke menjadi ninja penuh dengan dendam yang akhirnya nyaris menghancurkan Konoha juga? Mungkin lo bakal bilang, tapi Itachi gak punya pilihan lain. Itachi itu ninja yang sangat jenius. Dia punya skill, pengaruh, dan kekuatan yang sangat luar biasa. Kenapa dia gak mencoba meyakinkan klannya buat berdamai? Kenapa dia gak mengungkap kebusukan Danzo? Shisui, sahabatnya, sebenarnya udah punya solusi damai dengan Kotoa Matsukami, genjutsu yang bisa mengubah pikiran seseorang tanpa mereka sadari. Tapi, rencana itu gagal karena Danzo mencuri mata Shisui. Yang jadi pertanyaannya, kenapa setelah itu Itachi langsung menyerah? Kenapa dia gak cari cara lain? Kenapa dia lebih memilih jalan kekerasan, yakni membantai klannya sendiri? Bukankah ini menunjukkan kalau dia terlalu cepat menyerah dan justru jadi boneka Danzo dan para petinggi Konoha? Oke, mungkin lo tetap mau percaya Itachi sebagai pahlawan. Tapi kita harus jujur, ada banyak keputusannya yang justru memperburuk keadaan. Membiarkan Danzo tetap hidup padahal dia tahu Danzo adalah dalang utama di balik tragedi ini. Membunuh keluarganya sendiri yang akhirnya bikin Sasuke jadi mesin pembunuh penuh dendam. Membohongi Sasuke seumur hidup yang akhirnya malah bikin Sasuke hampir menghancurkan Konoha. Bergabung dengan Akatsuki yang malah bikin dia terlibat dalam lebih banyak kekacauan dan tindakan kriminal. Mungkin lo mikir, bukannya Itachi masuk Akatsuki buat ngawasin Konoha? Bener, tapi konsekuensinya dia tetap terlibat dalam operasi mereka, termasuk penculikan Jinchuriki dan pengumpulan biju. Walau niatnya baik, faktanya dia tetap jadi bagian dari kelompok yang membawa kekacauan besar di dunia shinobi. Kalau dia benar-benar ingin kedamaian, kenapa dia melakukan semua ini? Sekarang, coba kita lihat Itachi sebagai pahlawan. Itachi masih remaja saat dihadapkan pada pilihan yang mustahil, tekanan politik, ancaman perang saudara, dan bahkan pengkhianatan, membuatnya nyaris gak punya opsi lain. Kalau Itachi gak membantai klannya, bisa aja Konoha dihancurkan oleh perang saudara. Itu berarti ribuan orang mati, bukan cuma Uchiha.
Dia menerima semua kebencian dan menjadi penjahat di mata dunia demi mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Dan yang paling gila, dia tetap mencintai Sasuke meskipun tahu adiknya bakal membencinya dan bahkan ingin membunuhnya. Saat akhirnya mereka bertarung, Itachi gak pernah berniat membunuh Sasuke. Bahkan di detik terakhir hidupnya, dia cuma tersenyum dan berkata, "Maafkan aku Sasuke, ini yang terakhir." Kalau lo melihat dari sudut pandang ini, Itachi memang sosok yang tragis. Dia bukan cuma seorang ninja, dia adalah seorang kakak sekaligus pahlawan yang berjuang sendiri di tengah kegelapan. Jadi, siapa sebenarnya Itachi Uchiha? Seorang pahlawan yang rela mengorbankan segalanya demi kedamaian, atau seorang pecundang yang membiarkan dirinya dimanfaatkan oleh Danzo dan para petinggi desa? Jawabannya yang jelas, Itachi bukan sekedar pahlawan tragis. Dia adalah sosok penuh paradoks yang tindakannya bisa dipandang sebagai kebijaksanaan atau kebodohan. Sekarang, setelah lo tahu semua ini, menurut lo, Itachi itu pahlawan atau pecundang? Apakah keputusannya adalah kebijakan atau kebodohan? Tulis di kolom komentar. Belajar dari kehidupan Itachi, pikirkan baik-baik sebelum memutuskan, karena setiap keputusan punya harga yang harus dibayar, entah itu kehormatan atau kebahagiaan. See you in the next video.